Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope you all fine and always healthy. Bertemu lagi ya dengan Ustazah Nurul di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan review tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, pastinya tumbuhan itu bermanfaat sekali bagi kita manusia. Kalian pastinya sudah tahu ya bahwasanya ada loh lagu tentang tanaman seperti yang pernah kita pelajari, yaitu lagu Cemara yang diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan biramanya 3/4. Selain itu ada juga lagu yang berjudul Tomat. Kira-kira ada lagi enggak? Ada dong, misalkan lagu Menanam Jagung. Nah, anak-anak, manfaat tumbuhan bagi manusia itu ada banyak ya. Ini Ustazah tampilkan ada 6. Sebagai sumber makanan, sebagai bahan baku industri, sebagai peralatan rumah tangga, sebagai bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Semuanya sudah pernah kita bahas sebelumnya ya anak-anak. Paling tidak kalian ketahui kalau tumbuhan itu bermanfaat bagi kita semua. Apalagi ya, coba kalian perhatikan yang berikut ini. Nah, ini ada pohon ya, di situ ada keterangan kalau pohon sebagai penghasil oksigen. Memang benar, karena apa? Karena di daun itu terjadi proses masak di mana tumbuhan yaitu pohon menghasilkan oksigen. Nah, tempatnya juga teduh ya anak-anak kalau daunnya rindang. Disitulah bisa digunakan sebagai tempat olahraga sehingga kita bisa berolahraga tanpa kepanasan dan bisa berlama-lama di sana karena kita menghirup udara yang bersih. Anak-anak, setiap hari kita itu patut bersyukur dan bersikap yang baik. Contohnya saja kepada tanaman. Kita kalau menanam tanaman jangan lupa untuk disiram dan diberikan pupuk. Bagaimana sih dengan orang lain? Apabila ada teman kita yang jatuh, kita harus menolongnya. Kita jangan sampai menghinanya ya anak-anak. Perbuatan baik itu tidak hanya kepada manusia, kepada hewan dan tumbuhan juga. Anak-anak, apakah kamu pernah melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Ayo coba. Kalian kalau setelah melakukan kesalahan seharusnya adalah meminta maaf. Seperti ini pada gambar. Dayu tidak sengaja membuat pot bunga mamanya pecah. Dayu segera meminta maaf kepada mamanya. Meminta maaf itu bukan hal yang memalukan ya anak-anak dan harus dilakukan. Jangan sampai kamu bersembunyi. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi atau fiksi. Karena fiksi berarti itu sebuah karangan yang belum tentu kebenarannya. Seperti ini ya anak-anak. Unsur intrinsik dongeng ada 6. 1 tema, 2 tokoh, 3 penokohan, 4 latar, 5 alur, dan 6 amanat. Seperti apa sih penerapannya dalam cerita? Seperti ini ya, perhatikan ya. Kalian pastinya masih ingat cerita tentang pohon apel yang tulus. Kita analisis unsur intrinsik yang ada dalam cerita tersebut. Tema cerita ini adalah persahabatan, tokoh, anak, dan pohon apel. Penokohan, si anak itu baik dan penyayang, sementara pohon apel baik dan penolong. Latarnya bisa saja di hutan, alurnya menggunakan alur maju, sementara amanatnya kita tidak boleh melupakan orang yang telah membantu atau menolong kita. Kalau yang ini anak-anak tentang petani yang baik hati, kalian tidak mencari unsur intrinsiknya, tetapi membuat gambar bercerita. Untuk apa dibuat gambar bercerita? Gambar bercerita ini adalah sebuah gambar yang sudah bisa menceritakan. Nah, seperti gambar ilustrasi. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sih tahapan cerita dari petani yang baik hati. Bagaimana hubungannya dia dengan seekor burung pipit yang pernah ditolong, memberikannya biji, bijinya ditanam, kemudian
dari biji tersebut ternyata apa? Keluar banyak koin emas sehingga si petani menjadi kaya raya. Ini ceritanya mengajarkan kita bagaimana kita harus saling tolong menolong. Lagi-lagi amanat cerita tentu saja sesuatu yang baik ya anak-anak. Apakah kalian pernah bermain peran anak-anak? Bermain peran itu kita memerankan tokoh dalam cerita. Karena kita membahas hewan dan tumbuhan, maka yang menjadi tokohnya adalah hewan dan tumbuhan. Pastinya sangat mengasyikan dong. Dan yang perlu kalian ketahui, di Indonesia itu memiliki banyak jenis tumbuhan. Ada sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Sekarang kita masuk subtema yang kedua, yakni manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Seperti apa? Anak-anak, jika kalian memiliki hewan peliharaan, kalian harus merawatnya dengan cara apa? Memberi makan, memberi minum, memandikan, membersihkan kandangnya. Bisa juga kalian memotong kukunya agar hewan kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersih. Selain sebagai hewan peliharaan, hewan juga bermanfaat bagi manusia. Tapi hewan-hewan tertentu ya anak-anak. Untuk apa? Sumber makanan kita bisa mengambil daging dan telurnya. Sebagai bahan pakaian bisa dari bulu dan kulitnya. Sebagai sumber tenaga kita bisa memanfaatkan hewan seperti sapi, kambing, kerbau, unta, dan kuda. Kita sudah pernah membahas ini ya. Anak-anak tahu hewan ayam dong? Ayo kita melakukan gerakan seperti ayam yang sedang mengepakkan sayap. Kalian berdiri tegak, tekukan kedua siku di samping badan, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Kemudian gerakkan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Lakukan gerakan ini bersama dengan teman-teman kalian. Pastinya sangat seru ya, kita bisa menirukan gerakan seperti ayam. Pada subtema kedua ini kita masih membahas dongeng ya anak-anak. Dongeng ini kisah semut dan merpati. Kalian pastinya masih ingat bagaimana semut ditolong oleh merpati dan bagaimana merpati ditolong oleh semut. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah semut dan merpati ini adalah kita harus saling tolong menolong. Kembali lagi kita diingatkan untuk tolong menolong. Setelah kita membahas banyak tentang dongeng, bermain peran, gambar ilustrasi, kita akan belajar tentang sifat tokoh atau penokohan. Jadi setiap tokoh itu pasti memiliki sifat, entah dia rajin, baik, penolong, ramah, dermawan, lucu, dan lain-lain. Dan satu tokoh bisa memiliki sifat yang lebih dari satu, seperti dongeng-dongeng yang sudah kita bahas sebelumnya. Anak-anak, apa yang dilakukan oleh hewan itu bisa kita contoh menjadi sebuah gerakan olahraga. Contohnya ini ya, gerakan melompat seperti katak dan kelinci. Pastinya kalian akan mudah untuk melakukannya. Bagaimana persiapannya? Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Ya, mulai persiapan, posisi tubuhnya disiapkan, kemudian melompat dan mendarat dengan kedua kaki kalian. Pastinya sangat menyenangkan bermain ini sekaligus olahraga ya. Baiklah anak-anak, pembahasan review kita di tema 2, subtema 1 dan 2 sudah selesai. Terima kasih anak-anak dan semangat terus dalam belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.